Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Saya harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Henry, pemilik sertifikat ahli pengadaan nasional yang diterbitkan oleh LKPP. Sebelum kita bahas masalah hari ini, perkenankan saya memohon kepada sahabat semua supaya selalu mendukung channel saya ini dengan cara like, subscribe, dan membunyikan loncengnya. Untuk hari ini kita akan bahas masalah tender pekerjaan pembangunan pagar tanah Jalan Imam Bonjol, Kota Banda Aceh, yang tendernya di LPSE Provinsi Aceh, di mana pada tender tersebut pemenang yang ditunjuk harga penawarannya lumayan rendah, yaitu sebesar 84% HPS atau buang 16%. Kira-kira itu bakal untung atau buntung ya? Mari kita bahas. Perlu diketahui bahwa salah satu hal yang menentukan nilai penawaran adalah spesifikasi teknisnya. Menurut aturan, spek itu sumbernya dari pengguna anggaran, kemudian diserahkan kepada PPK, oleh PPK direview. Kemudian pada saat akan dilakukan tender, PPK menyerahkan spek tersebut kepada Pokja Pemilihan. Selanjutnya, Pokja Pemilihan melakukan review kembali. Hasil review tersebut dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan atau dokumen tender oleh Pokja Pemilihan. Untuk tender pagar ini, Pokja Pemilihan tidak profesional karena tidak menetapkan spek yang diberikan oleh PPK ke dalam dokumen pemilihannya. Spek yang ada hanya spek yang diupload oleh PPK dan itu tidak mengikat penyedia. Pada tender pagar ini, banyak penyedia berani banting harga dan banyak juga yang tidak berani banting harga, seperti penawaran saya yang hanya berani buang 6,4%. Kenapa bisa demikian? Penyebabnya karena tidak ada spek dalam dokumen pemilihan. Bagi penyedia yang tidak peduli bahkan tidak mengerti apa itu spek dan menganggap ini hanya pekerjaan pagar, mereka akan banting harga habis-habisan. Penawaran terendah pada tender pagar ini yaitu sebesar 399.996.000 atau buang 20%. Dan penawaran tertingginya seharga 473.565.346 atau buang 5,3%. Di sini terlihat begitu jelas ketimpangan yang sangat besar antara penawaran terendah dengan penawaran tertingginya, yaitu mencapai 15%. Kembali ke pertanyaan tentang pemenang tender yang banting harga hingga 16%. Apakah dia bisa untung atau bakal buntung? Untuk menjawabnya, maka perlu kita lihat speknya. Kemudian akan saya bandingkan dengan penawaran saya pada tender ini. Perlu diketahui bahwa pekerjaan pagar ini dominannya adalah plat besi yang di-cutting. Menurut spek, tebal platnya 2,2 mm. Plat ini dibingkai lagi dengan besi hollow. Saya cek di bengkel las langganan saya, untuk plat cutting 2 mm saja harga per meternya mencapai 1,2 juta. Apalagi ini platnya lebih tebal, harganya pasti lebih dari 1,2 juta. Harga penawaran saya dengan harga plat cutting 1,2 juta, nilai penawarannya hanya bisa buang sekitar 6,4%. Sementara pemenang tender pagar ini, nilai buangannya mencapai 16%. Jika dibandingkan dengan penawaran saya, maka dapat dipastikan bahwa pemenang tender pekerjaan ini nantinya akan buntung alias rugi. Bagaimana caranya supaya tidak buntung? Perlu diketahui bahwa pada saat tender, spek untuk pekerjaan pagar ini tidak tercantum dalam dokumen pemilihan.
Dengan demikian, maka spek tersebut tidak mengikat bagi penyedia. Jika pemenang tender harus berani protes pada saat kontrak, supaya spek tersebut tidak dimasukkan ke dalam kontrak. Tetapi perlu diingat, protes penyedia itu ada resikonya, yaitu bisa saja PPK membatalkan tendernya karena adanya kesalahan pada dokumen pemilihan akibat tidak ada spek di dalamnya. Jika speknya tidak ada dalam kontrak, maka pada saat pelaksanaan penyedia bisa memasang plat cutting yang tipis saja. Jika speknya ada dalam kontrak, maka jangan coba-coba memasang plat cutting yang tipis, karena akan jadi temuan dan bisa-bisa nantinya jadi perkara tipikor. Selain itu, penyedia juga bisa untung jika pekerjaan ini tidak ada yang mengawasi. Jika tidak ada pengawas, penyedia bisa curi-curi besi pada pondasi tiangnya. Demikian pembahasan saya hari ini, dan berharap kedepannya Pokja Pemilihan bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga bisa didapat penyedia yang profesional juga dalam pelaksanaannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf.